Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Saya izin menjelaskan tentang RPS di sini ya. Jadi di screen ini merupakan template RPS dari Fakultas Vokasi dengan background warna orange. Untuk templatenya nanti udah saya kirimkan di grup ya, Bapak Ibu. Jadi bisa digunakan. Di sini sudah menggunakan logo vokasi. Yang satu lagi di sini logonya dari apa tuh namanya, dari Kemendikbud. Oke, dipastikan di sini nanti namanya adalah Program Studi Diploma 3 Bahasa Korea. Oke. Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya nama mata kuliahnya diperhatikan ya. Di sini ada mata kuliahnya, ini nanti yang perlu diisi lagi, kemudian kode mata kuliahnya perlu diperhatikan, bobot SKS-nya dan juga semesternya. Tanggal penyusunannya, nanti tanggal penyusunannya bisa dimulai September ini boleh karena maksimal kita masuknya di tanggal 7 Oktober. Kemudian di sini ada dosen koordinator pengembang RPS-nya, berarti nanti nama Bapak Ibu di sini. Di sini nama Bapak Ibu juga untuk RMK-nya karena kita masih belum menentukan di bidang keahliannya ya. Kemudian di sini ada tanda tangan saya, langsung saya kirimkan template. Jadi nanti ketika saya berikan sudah langsung jadi. Oke, Bapak Ibu, untuk bagian CPL Prodi di sini nanti ini disamakan saja semuanya mulai dari S1 sampai KK6. Jadi kita skip saja di bagian ini ya Bapak Ibu ya. Untuk CPMK-nya ini tolong diperhatikan di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu menulis bla bla bla. Misalnya Bapak Ibu di sini mengajar tentang pronunciation, IDASE mengajar pronunciation, maka di situ harus memperhatikan di bagian ininya. Nanti anak-anak mahasiswa akan capai apa? Capai pembelajaran mata kuliah. Setelah mempelajari mata kuliah ini nanti mereka akan mampu menguasai apa? Itu harus diperhatikan di sini. Bisa dijabarkan di bagian ini, begitu ya Bapak Ibu ya. Karena maksudnya dalam capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk selanjutnya kita punya sub CPMK. KA1 itu berarti kemampuan akhir satu. Kemampuannya apa saja? Kalau ini tadi bentuknya deskripsi, ini bentuknya per poin. Jadi misalnya ada 5 poin, nanti bisa ditambahkan tabelnya. Begitu Bapak Ibu ya. Untuk selanjutnya deskripsi mata kuliah. Jadi deskripsi mata kuliah itu berarti mendeskripsikan tentang mata kuliah. Perbedaannya apa dengan CPMK? Kalau CPMK di sini lebih mengarah ke kemampuan akhirnya. Sedangkan di sini deskripsinya itu menjelaskan tentang yang dipelajari nanti apa saja gitu. Keterampilannya apa saja ya kan diterima oleh mahasiswa. Kemudian materi pembelajaran di sini ditulis per poinnya begitu Bapak Ibu ya. Jadi ada misal yang pertama ada materi tentang Moonpop apa gitu ya. Itu bisa ditulis di sini mulai 1 sampai 14. Kemudian daftar referensinya kita bisa menggunakan 1 sampai 4. Untuk utama dan ada referensi tambahan biasanya. Jadi kalau bisa di sini ada ada 4 atau tambahan 5 begitu ya Bapak Ibu ya. 5 referensi. Tapi kita menggunakan beberapa yang utama. Faktanya seperti itu. Media pembelajarannya kita bisa menyampaikan di sini. Mungkin software pendukung pembelajaran atau apa bisa disebutkan. PowerPoint dan seterusnya bisa disebutkan. Kemudian perangkat kerasnya, di sini bisa ditulis ini laptop, speaker, papan tulis, proyektor, dan lain sebagainya. Bisa ditulis. Dan jangan lupa di sini ada nama dosen pengampu lagi. Ini disamakan dengan yang atas tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi disamakan dengan nama Bapak Ibu. Setelah selesai, ini karena biasanya ini kan terselip karena berada di tengah. Untuk selanjutnya keaktifan ini template saja, tidak perlu diubah. Dan mata kuliah prasyarat, misalnya kita semester 3 sudah masuk dalam intermediate. Berarti prasyaratnya apa? Intermediate writing skill 1, misalnya seperti itu. Jadi ada mata kuliah prasyarat ini biasanya masuk di semester 3 atau 2 atau di atas 1 ya. Kalau masih mengajar di semester 1 berarti tidak diperlukan. Untuk selanjutnya masuk ke dalam tabel. Nah, tabel ini Bapak Ibu di sini ada 16 ya, ada 16 di mana materi kita ada 14, dua lagi itu termasuk dalam UTS atau UAS. Nah, 14 ini walaupun kenyataannya kita masuknya selama 12 kali ya Bapak Ibu ya, di RPS tetap ditulis 16 kali. Untuk masuk yang pertama, sub CPMK, kemampuan akhir yang direncanakan. Jadi pertemuan pertama ini menjelaskan tentang satu pertemuan. Jadi kemampuan akhir yang direncanakan dalam pertemuan ke-1 itu seperti apa? Misalnya, di sini ada contoh menjelaskan kontrak kuliah pada mata kuliah Basic Writing Skill 2. Seperti itu. Indikatornya, kemampuan akhir yang direncanakan tuh seperti apa? Kalau ini sub CPMK-nya ya. Kemudian yang di sini masuk ke dalam indikatornya.
ini tadi secara general, ini lebih spesifik lagi. Jadi mahasiswa mampu apa? Menjelaskan sistem penilaian mata kuliah secara benar. Misalnya seperti itu. Mampu bertanya merespon terkait metode pembelajaran. Jadi kontrak kuliah itu biasanya kan menyetujui tentang apa-apa yang akan dilakukan di dalam perkuliahan seperti itu. Kemudian untuk materi pembelajarannya di sini masuk orientasi atau introduction biasanya. Bentuknya, metodenya kalau di sini biasanya saya menggunakan template karena menggunakan cara atau metode yang sama. Pertama ceramah atau lecturing ya, yang kemudian selanjutnya ada diskusi dan terakhir ada exercise atau latihan. Estimasi waktunya ini nanti menggunakan template saja, kriterianya juga menggunakan template saja, penilaiannya ini bisa template ya Bapak Ibu ya. Kelengkapan kejelasan terhadap informasi orientasi diberikan dan sebagainya. Bisa dilihat dari materi yang pertama ini. Bobotnya kita menggunakan 5 SKS dan referensinya 1, 2, 3, 4 itu mengarah ke yang atas tadi. Jadi di sini ada referensinya 1, 2, 3, 4 berarti kita bisa menggunakan seperti itu. Kalau misalnya referensinya yang digunakan hanya 1 atau 4 berarti ditulis 1, 4 saja untuk pertemuan pertama. Oke, baik Bapak Ibu, untuk pertemuan selanjutnya saya jelaskan lagi. Kalau tadi pertemuan pertama seperti itu, untuk pertemuan keduanya berarti mahasiswa mampu menjelaskan tema. Temanya ini nanti dikaitkan dengan materi yang sudah disampaikan di materi pembelajaran yang pertama. Oke. Nah, setelah itu dijelaskan, hanya di sini dijabarkan mahasiswa mampu menjelaskan tema ini secara tertulis dengan tepat dan benar sesuai dengan tata aturan gramatika serta konteks yang sesuai. Misalnya seperti itu. Bapak Ibu juga bisa menggunakan bahasa-bahasa yang lain ya, tidak saklek harus menggunakan ini. Untuk selanjutnya, mahasiswa mampu menuliskan tema ini lebih ke arah indikator ya. Bukan hanya satu poin, ada diberikan beberapa poin juga bisa. Bentuk poin bisa, bentuk narasi juga bisa. Materi pembelajaran ini tadi mengarah ke materi bahan kajian ya, materi pembelajaran yang atas. Oke. Kemudian di sini ada bentuk dan metode pembelajaran, estimasi waktu dan seterusnya. Oke. Baik Bapak Ibu, sebetulnya RPS ini digunakan sebagai rambu-rambu kita dalam mengajar ya. Jadi sebetulnya kita membutuhkan ini ketika sebelum mata kuliah itu diajarkan oleh mahasiswa. Namun karena beberapa hal akhirnya kita di semester ini di tahun kedua ya kita masuknya. Ini masih ada kelonggaran sedikit untuk pengumpulan RPS-nya. Tapi mungkin untuk ke depan kita bisa lebih disiplin lagi untuk bisa mengumpulkan RPS di semester yang awal. Baik Bapak Ibu, begitu saja mungkin penjelasan dari saya. Untuk ada pertanyaan bisa disampaikan di grup, nanti kita diskusikan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.